kembali kepada surat An-Nisa ayat 40 tadi. Innallaha la yazlimu mithqala dzarrah. Sesungguhnya Allah tidak akan menzalimi walau sekecil apapun, sebesar apapun ukuran yang ada di dalam timbanganmu. Al-mithqal mif'al, al-thaqal beban. Jadi kata mithqal wa yutlaqu ala syai'il qalili alladhi yahtamilul al-wazna. Jadi kata mithqal adalah partikel yang bisa ditimbang sekecil apapun. Nah, dahulu biji sawi, kemudian datang, kemudian dipartikel, diterus dibagi, nah sampai ada tingkat atom berbagai macam. Jadi sebesar apapun yang bisa kamu timbang sebagai ukuran, Allah tidak akan berbuat kezaliman seukuran itu, sekecil apapun. Al-dzarrah tutlaqu 'ala an-namlah wa 'ala al-ghubar alladhi yatatayar min at-turab inda an-nafkhi. Kata dzarrah apa? Butiran, ada namlah apa? Semut kecil. Dan juga dipakaikan kepada debu yang berterbangan ketika kamu tiup, debu berterbangan. Nah, sebutir debu yang sekecil itu disebut dengan dzarrah. Itu makanya ada orang mengartikan atom. Jadi artinya apa? Sekecil apapun Allah tidak akan berbuat zalim. Kalau dikatakan naqira, sekejap saja, dalam ukuran waktu sedikit saja, Allah tidak akan berbuat zalim. Makanya fatila naqira dalam Al-Quran. Nah, apa maksudnya? Wal murad anna Allah la yanqusu ahadan min thawabi amalihi syai'an mahma dha'ul hadha syai' wa haqir. Allah tidak akan mengurangi. Kalau dibawakan kepada mantuk ayat ini kan terkait dengan apa? Dengan imbalan atau pahala dari amal. Tidak sedikit pun akan dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in taku hasanatan, sekalipun kebaikan itu satu, bahkan yang akan terjadi bukan pengurangan, yudha'ifha, Allah malah akan melipat gandakannya. Jangankan berbuat zalim, akan mengurangi imbalan amal. Jangankan berbuat zalim, mengurangi imbalan amal, bahkan yang dilakukan oleh Allah apa? Yudha'ifha, Allah melipat gandakannya. Nah, itulah Rahman, Rahim, Wahhab, Mu'ti, Mujzi. Jadi kalau kita mau tahu apa bentuk Allah itu maha pemurah, maha ramah, maha penyayang, maha menyayangi, maha memberi, apa salah satu bentuknya? Jangankan dia akan mengurangi imbalan amalmu, bahkan dia akan melipat gandakan balasannya. Wa in taku hasanatan, jika ada satu kebajikan saja, niscaya Allah, walaupun sebesar zarrah tadi, walaupun sebutir debu kecil yang terbang di tiup angin itu, walaupun sebutir itu yang tidak bisa tampak kasat mata, debu kalau sebutir saja kan tidak nampak di mata awak. Jangan dikata tidak ada debu berterbangan. Debu, mobil lewat, debu berterbangan, tapi tidak nampak karena dia mungkin hanya beberapa butir.
Kalau banyak baru kita terlihat seperti gumpalan. Nah, sebesar debu kecil itu saja kebaikan kalau kamu lakukan, yudha'ifha, malah dia akan lipat gandakan, wa yu'ti min ladunhu, dan ia berikan dari sisinya ajran azima, pahala yang sangat besar. Nah, untuk apa ayat ini bagi diri kita? Yang pertama, untuk menambah keyakinan kita akan keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi memperkokoh iman kita akan keadilan Allah, bahwa Allah tidak akan berbuat zalim sedikit pun. Allah katakan dari mana dia datangkan pahala yang berlipat ganda itu? Min ladunhu, dari sisinya. Kalau manusia pemurah didatangkan dari mana? Dari orang lain kadang. Itu makanya saya sering katakan, ketika ada kita beri bantuan, jadi kecek kan awak nang kayo ndak, surau memberikan bantuan ini bantuan itu, tahu dah bapak dan ibu itu tidak piti ambo itu titipan orang. Ini anak sedang kuliah, ini saudara-saudara kita yang kekurangan, saya jadi jalan saja. Cuma manusia kalau memberi, banyak yang dia berikan itu hanya saluran saja. Tapi kalau Allah memberi, Allah tidak mintakan kepada orang lain untuk memberi hambanya. Dia punya khazain, dia punya perbendaharaan la yanfatu, yang tidak akan pernah habis. Itu makanya di dalam hadis ini, coba lihat, perhatikan. Nah, ya ibadi, ya ibadi, wahai hambaku, lau anna, perhatikan, awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu ala sa'idin wahid fas'aluni fa'ataitu kulla insanin mas'alatah. Wahai hamba-hambaku, kalau seandainya awal dari kamu, manusia pertama, wa akhirakum, sampai yang terakhir kamu ada di bumi ini, wa insakum wa jinnakum, bukan manusia saja, termasuk golongan jin, qamu fi sa'idin wahid, berdiri mereka dalam satu tempat, fasa'aluni, semua itu meminta kepadaku, fa'atitu kulla wahidin mas'alatah, kulla insan, dan aku berikan setiap orang permintaannya. Coba bayangkan, jin dan manusia semenjak awal sampai akhir sama-sama meminta semuanya dan diberikan oleh Allah. Ma naqasa dzalika mimma indi illa, tidak akan mengurangi sedikit pun apa yang ada di sisiku, melainkan seperti apa? Kama yanqusul mikhyatu, sebagaimana jarum mengurangi apa? Mengurangi. Jadi jarum, idza udkhila al-bahr, apabila ia dimasukkan ke dalam lautan, jarum tadi penjahit masukkan ke dalam lautan, kemudian angkat jarum tadi, penjahit tadi, tu calik lautan tadi, barata bawa dek jarum tadi tu paling setetes, calik lautan undi kariang lawi padang dek karena masih jarum, tak mungkin. Jadi ketika Allah katakan di dalam firman-Nya min ladunhu,
Jadi yang berlipat ganda pahala itu dari mana asalnya balasan itu? Bukan dari makhluk. Jadi karena itu jangan cameh lo beramal, tidak kecukui balasan. Kalau manusia memberi, iya, itu makanya ada namanya door prize ya. Kalau berkumpul door prize, lai talok dia magi door prize itu nanti bo. Ndak dipilihnya tuh. Nah, siapa nama cik kupon sekian dapat door prize. Kenapa? Terbatas kalau manusia. Tapi kalau Allah tidak ada batasnya. Nah, karena itu mengawak beramal sagan-sagan bantu hendak kecukup imbalan disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan karena itu beramal sebanyak-banyaknya. Allah sediakan imbalan lebih banyak dari jumlah amal yang kita perbuat, dan tidak akan berkurang sedikit pun perbendaharaan karunia Allah Subhanahu wa taala. Walaupun seluruh manusia dan jin meminta kepada Allah dan diberikan masing-masing permintaan. Nah, begitulah maha kaya Allah. Jadi ayat yang satu ini, innallaha la yazlimu mithqala dzarrah, itu menambah keyakinan kita akan keadilan Allah, sehingga dasar keyakinan itulah yang membuat kita juga harus berlaku adil, menjauhi kezaliman. Kenapa? Karena kezaliman itu juga penghalang datangnya hidayah kepada kita. Wa in taku hasanatan yudha'ifha, jika satu kebaikan dia akan lipat gandakan. Itu pertanda bahwa Allah menginginkan kita baik. Dia berikan motivasi dan meminta kita menjauhi kejahatan. Apa tandanya? Amalan baik dia lipat gandakan pahalanya. Itu tandanya Allah ingin berbuat baik. Kemudian menunjukkan apa? Allah maha kaya. Dia berikan imbalan dari sisinya yang tidak akan pernah habis-habisnya. Nah, kalau tiga itu betul-betul kita tanamkan dalam diri kita, dapat awak dalam pengajian kini kan, berjalan kita dengan dasar itu, baralah ketenangan ini. Itu yang banyak hilang di tengah masyarakat hari ini. Berbuat zalim mudah saja. Berbuat zalim mudah nah hari ini. Yang tidak hak diambil, yang batil disokong. Perhatikan. Kemudian berikutnya, banyak orang yang menganggap enteng kejahatan. Ketika diingatkan, ya sudah jalan mati tobat. Padahal Allah Subhanahu wa taala menginginkan hambanya ini berbuat kebaikan. Karena itu dia janjikan imbalan berlipat ganda untuk kebaikan. Itu pertanda Allah tidak suka hambanya berbuat jahat. Kemudian yang ketiga, kalau kita yakin betul bahwa Allah menyediakan pembendaharaan yang tidak akan habis di sisinya, alangkah ruginya kita yang menghingga-hingga dalam beramal. Padahal imbalan pahala tersedia, tidak ada kemampuan kita untuk mengukur dan menghitungnya, dan itu diberikan oleh Allah untuk hambanya bertakwa. Nah, 3 poin penting ini kita dapat dari satu ayat, yaitu ayat yang ke-40 dari surat An-Nisa.